Sewaktu kejadiannya itu memang sudah bisa dibilang mati rasa sih, udah mati rasa, terus Yang kena tangan, kaki. semua gosong, Semua kosong. Badan juga. semua kulitnya semua, sampai mohon maaf ya kan, ini yang kaki kanan ini karena karena saking besarnya tegangannya itu sampai lebur di lokasi ini. Oke semua, balik lagi di episode kedua dalam acara Basa Basi, berbagi asa, berbagi informasi. Masih dengan saya Om Apip. Dan ada yang spesial nih, ada Mas Suri. Weh, teman buat Mas Suri. Selamat datang Mas Suri di Lombok Ken. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Nah, Mas Suri ini saya sebetulnya belum tahu banyak tentang Mas Suri, tapi sangat menarik karena dulu perjumpaan kita berapa tahun lalu ya. Ya. Hanya sekilas gitu. Tapi saya melihat perjalanan Mas Suri di media sosial nih. Ya. Ternyata luar biasa kenapa? Dia seorang yang memang patut kita menjadikan inspirasi dengan kondisinya yang sekarang ini, tapi bisa melanglang buana sampai ke luar negeri, kan luar biasa itu. Kalah semua orang itu. Nah, sebelum ke arah sana nantinya, saya mungkin pengen tahu nih, boleh ya, Mas Suri bercerita waktu kecilnya Mas Suri sampai sebelum terjadi sesuatu, itu seperti apa, boleh nggak? Oh. Dulunya. Dulu saya normal kan, normal. Kalau masa kecil kan kayaknya kurang ingat saya kayak gimana gitu ya. Jadi yang masih saya teringat itu sewaktu-waktu mau ke Malaysia, orang TKI dulu. Oh, kerja di TKI dulunya. Ya, di Malaysia. Oke. Dulu kerja ke Malaysia tahun 2014 baru. Umur berapa itu? Baru umur 18 tahun udah ke Malaysia ya? Sorry, kalau sekarang umurnya berapa? Sekarang 25. 18 udah. Oke. Siap. 18 pertama kali ke Malaysia, terus akhirnya kan umur juga belum sesuai untuk melakukan kerja ke luar negeri seperti itu, tapi ya dinaikin lagi di paspor. Nah, jadi ada upgrade paspor ya supaya dapat paspornya. Iya, tapi tetap ilegal. Oke. Ya, jadi masuknya ilegal. Terus pas tahun 2016 tuh kecelakaan kerja. Itu setelah lama bekerja. Iya, udah setahun. Berapa tahun? Baru setahun. Oke, sebelum ke sana ya, berarti ini sudah ke fokus apa yang terjadi ya. Iya. Berarti kembali lagi nih ke di masa kecil nggak inget sama sekali ya. Berarti anak keberapa sih? Gimana? Anak keberapa? Anak kelima. Anak kelima. Dari 5 saudara. Bungsu berarti. Iya. Oh, kakak ya, banyak kakak ya. Manja bisa kalau bungsu ya. Oke, mungkin kenapa bisa ke Malaysia? Ke Malaysia. Apakah keinginan sendiri atau karena keluarga ekonomi membantu orang tua atau bagaimana? Ya, pertama memang keinginan sendiri untuk membantu dan merubah perekonomian keluarga. Karena kan memang sederhana gitu lah di rumah. Tapi dulu sekolah ya? Dulu sekolah sampai kelas 3 menengah SMP. Mau lulus ujian terakhir, tapi karena faktor biaya berhenti. Faktor biaya berhenti. Ya. Oh, berarti ekonomi ya? Iya, ekonomi. Berarti karena itu pengen bekerja di Malaysia. Sampai tapi memang kalau di Lombok rata-rata ini Bang ya? Ya, 90%. 90% di TKI ya. Pantesan saya pertama kali ke Lombok di bandara yang kecil itu. Ya. Oh, yang nunggu banyak kan gitu. Pak, nunggu berapa orang? 1 orang? Oh, yang datang 1 truk. Ternyata dari daerah mana, tapi seru. Ya. Itu kaget yang Lombok. Oke, jadi faktor ekonomi, jadi akhirnya ke Malaysia yang bekerja. Mungkin menurut Mas Suri itu ilegal ya? Ilegal. Dengan surat paspornya ya? Karena pertama dari persyaratan dari dasar aja kita tidak memenuhi. Seperti keterangan dari orang tua, keluarga, terus dari pemerintahan seperti desa. Berarti ada agennya atau calonnya gitu ya? Iya, masih ada calonnya untuk. Kamu bayar kan? Iya.
Bayar kita berapa? bayar Masih ingat ya? karena kemarin itu sebenarnya saya ada paspor juga. Paspor pertama saya itu ke Taiwan waktu masih umur 16 atau 17 kalau nggak salah. Jadi di sana sudah mulai memakai data ilegal Oke. ke luar negeri itu. Tapi nekat aja karena kebutuhan Nekat, ekonomi nah. gitu. Atau memang ada calo yang keliling mencari orang untuk di Ya karena kalau calo itu sebenarnya nggak keliling mas, tapi memang udah pengalaman di sana. teman kerja, tetangga gitu, memberitahu jadi ya. paham di dalamnya. Itu yang pulang ngajak tetangga, Mengajak tetangga lagi. ngajak teman gitu, Ya. dengan cara yang cepat. Saya tuh penasaran dulu tinggi Mas Suri seperti gimana sih sebelum kecelakaan? Yang terakhir saya tahu 175 yang terakhir. 175. Oh, berarti hampir sama dengan saya dong. Iya. Yang Yang terakhir gagah sekali. Sekarang juga gagah. Ya. Ya kan gagah juga. Oke, jadi gini Mas Suri ke Malaysia. Itu kerja apa di sana kalau boleh tahu? Saya kerja di Malaysia itu kebun sawit kan. Oh, kebun sawit di bagian apanya? Di bagian yang ngambil buah sawit. Ngambil tuas. Pakai alat apa? Ya pakai alat ganggang namanya, kayak apa nih kalau Yang panjang gitu. Pipe kalau namanya kalau di Malaysia. Terus ada besinya nanti. Job desk-nya cuma itu aja. Gimana? Job desk, job kerjanya Banyak sih. banyak. Ada bangunan, Oh, ada itu juga. ya untuk perempuan banyak juga. Tapi kan kebanyakan dari Lombok itu kebanyakan ke kebun. Gaji bagus ya? Ya karena faktor gajinya kalau di kebun kita bisa ngatur gitu. Hasilnya kerja apa aja bisa. Ya tergantung kita kerjanya cepat, dapatnya banyak. Berarti menurut kamu dulu pas kerja di kelapa sawit itu tipe orang yang rajin bekerja atau bagaimana? Kalau saya sih termasuk sedang karena pertama kali saya ke Malaysia langsung kerja sawit. Dapat pacar orang sana? Nggak pernah. Dapat. Karena kan nggak berani juga. Atau di sini sudah ada pacar kali ya? Ya kalau di sini. Di sini ya, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, langsung aja mungkin ya. Apa yang menyebabkan terjadi itu kecelakaan? Ya kecelakaan. Kenapa itu? Ya, ceritanya adanya strum listrik. Pas lagi ngapain? Nah, waktu lagi ngambil buah sawit itu kan udah tinggi, udah 13,5 meter ya, udah 3 pipe ya. Besarnya sama kayak segini. Ada 3 jenis kan, besar kecil, paling kecil gitu. Nah itu warnanya hitam. Kalau yang hitam itu udah besi. Kalau yang putih masih aluminium. Tapi dia tidak bisa pakai sampai 13 meter, nggak sampai dia, karena terlalu ringan. Kalau besi bisa sampai 13 meter, dan itu ukuran pohon sawit yang sudah sangat tinggi itu 13 meter udah mau ditebang. Jadi pas lagi motong buah sawit itu ini pipe-nya jatuh ke arah kabel. Tapi kabelnya nggak kelihatan sama ranting pohon karena bersembunyi gitu. Jadi saya biarin jatuh ke sana. Pas ngarah paritnya itu bawah. Paritnya ke bawah. Langsung nyantol. Langsung kena dari kabelnya. Pas kamu lagi megang itu? Masih posisi megang karena mengarah ke pohon itu, jadinya saya sambil tahanan sambil ini. Karena kamu posisi di atas tuh di bawah? Di bawah. Kita di bawah. Posisi lagi yang bikin ini pipe-nya ini masuk tanah. Jadi semakin makin kuat aliran listriknya. Ya. Itu apa yang dirasakan? Kesetrum kan besar benar ya. Kamu megang terus gitu ya? Sewaktu kejadiannya itu memang sudah bisa dibilang mati rasa sih. Udah mati rasa, terus yang kena tangan, kaki. Semua gosong. Badan juga. Semua kulitnya semua. Sampai mohon maaf ya kan. Ini yang kaki kanan ini karena karena saking besarnya tegangannya itu sampai lebur di lokasi ini. Jadi ini yang lebur pertama tuh saya jatuh atau lepas dari setrumnya. Jadi kondisiku masih sadar waktu itu, dibawa ke rumah sakit. Jadi sudah tahu nggak ada kaki satu. Langsung lebur di tempat. Tapi jadi, kamu nggak apa-apa cerita begini? Gimana? Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa sih, karena ya siapa tahu juga bisa menjadi pelajaran. Pelajaran. Ya, karena memang ilegal masuknya cepat.
tapi jaminannya nggak ada. Oke, jadi yang disayangkan di sini nggak ada jaminan kesehatan, jadi kita. kecelakaan. Iya, itu nggak ada. Ya mungkin buat pelajaran juga ya kalau misalnya untuk kerja di luar negeri, mendingan jalur yang legal, sudah jelas asuransi ada, perlindungan juga ada. Nah, oke, sebelum ke sana, saya membayangkannya, saya kehilangan gigi aja nih kayak ompong nih, sayang banget mau dicabut tuh gitu. Cabut dong 2 tahun nggak mau, kehilangan gigi itu kan sesuatu yang berat, anggota badan berat banget. Ini kan bisa dibayangkan gitu loh, Mas Suri seorang gitu. Kau boleh tahu nih, kan mentalnya itu yang buat saya salut sama Mas Suri itu. Tersenyum terus gitu. Kan kita apakah di awal juga kamu memang ikhlas seperti itu atau seperti apa perasaannya, hancur atau ya kalau yang pertama memang trauma sih Bang. Trauma pas pertama trauma hampir sampai 2 bulan lamanya Bang, dalam masa kritis di rumah sakit tidak menerima kondisi. Tapi di rumah sakit Malaysia. Di rumah sakit Malaysia. Ada teman, ada saudara? Enggak ada sendirian. Nah itu dia pasti sangat berat sekali. Ya karena itu udah mungkin karena kondisi, terus enggak ada satupun dari pihak keluarga yang nemanin. Akhirnya ada seorang dokter yang baik hati, mulia hatinya untuk memberikan lah gitu. Motivasi setiap tiap 2 kali 1 minggu itu didatengin ini dokter spesialis untuk psikologisnya. Sambil didorong, dibantu selama 2 bulan itu Bang. Jadi selama saya dirawat di rumah sakit Malaysia itu 8 bulan lamanya Bang. Di rumah sakit 8 bulan ya di Malaysia. Itu pihak pemberi kerjanya ada tanggung jawab ke kamu atau enggak? Nah karena pribadi jadinya sekedar di pertama di UGD itu aja. Di UGD. Selanjutnya setelahnya itu dokter ini yang tanggung. Sampai 8 bulan sampai saya siap dikirim pulang gitu. Luar biasa sekali ya berarti. Ya. Berapa biaya itu kalau boleh tahu? Waktu itu kalau yang saya tahu kan yang disebutin masalah ini yang paling mahal kemarin itu vitamin kulitnya. Hampir 2.300 ringgit. Iya kalau dirupiahkan nggak tahu saya berapa 3.000 kali aja ya. Tapi luar biasa. Boleh tahu nggak nama dokternya, masih ingat nggak sih? Saking lama sih karena udah ganti HP hilang komunikasi. Waktu pertama sih masih. Itu satu yang berjasa pada saat itu sebetulnya ya. Tapi jarang sih juga ketemu sama dokternya karena paling cuma berapa jam dia setelah di ruang operasi ke tempat saya terus pulang. Mas Suri, panas ya? Minum dulu kan, agak panas deh, AC-nya bisa di itu boleh deh. Udah hidup padahal. Karena pantauan saya. Saya ya. Ngopi dulu. Nah, bisa nggak ngambil kopi ini? Bisa. Mantap. Oke, so. Wah. Ini apa? Siap. Kalau itu kopi Lombok, ini kopi internasional. Kopian loh ini. Kopi internasional. Oke, 8 bulan ya di rumah sakit tuh luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan, tidak pernah seperti itu juga. Jadi pas keluar rumah sakit apa yang terjadi? Maksudnya kamu langsung pulang ke Indonesia atau bagaimana? Jadi ndak keluar dari rumah sakit Malaysia, ndak langsung dibawa sampai ke Lombok. Jadi dari rumah sakit Malaysia itu karena kondisi memang belum bisa dibawa perjalanan jauh. Jadi kayak dipindahkan ke rumah sakit provinsi. Dari Malaysia saya dikirim ke rumah sakit Pontianak. Di Pontianak dirawat lagi 2 bulan. Untuk ditanggung sama siapa? Sampai di Pontianak itu masih ditanggung sama dokternya. Masih ditanggung. Nah setelah 1 bulan dirawat di Malaysia itu, akhirnya diajukan lah ini saya ke dinas sosial. Nah dari Pontianak lah mulai dipegang sama pemerintah Indonesia ya. Sudah seharusnya dinas sosial yang ini bertanggung jawab. Ya. Nah selama 2 bulan sambil nunggu rombongan lah gitu untuk dibawa pulang tapi tidak langsung ke daerah masing-masing. Jadi langsung ke Jakarta lagi.
Oh gitu ya. Ya, jadi perjalanan Itu berapa orang? Ada temennya? pulang 15 orang. 16 orang. 15 orang itu semua mantan TKI yang bermasalah. Yang bermasalah. Yang ditampung di dinas sosial. Kalau yang kecelakaan cuma kamu aja? Ya, yang kecelakaan cuma saya. Kebanyakan sih yang ketangkep karena ilegal. Ya, ilegal gitu. Pengalaman luar biasa ya. Tapi habis dari situ pulang ke Lombok, keluarga sudah tahu kan? Sebenarnya sudah dua bulan dari di Malaysia itu sudah tahu dia. Sudah tahu. Dan sempat dokternya juga minta izin untuk masalah amputasi. Ke keluarga. Karena pertama memang saya tidak mau amputasi, sehingga terjadi sampai ini karena apa namanya kerusakan sel yang menjalan. Kalau mau amputasi langsung cuma kehilangan jari aja mungkin. Tapi karena saya tidak mau, ini nolak sampai 2 bulan ini akhirnya gini. Ya. Karena kalau nggak diamputasi lebih parah lagi nanti mungkin. Bisa habis ya. Ya. Sampai berapa tahun kamu bisa menerima bahwa Mas Suri sudah berbeda dari sebelumnya? Jadi kalau kondisi seperti kalau menerima kondisinya itu sebenarnya sudah di Malaysia sudah bisa ini. Sudah nerima, jadi kayak enggak merasakan gitu bang. Kalau saya itu bukan enggak punya tangan, enggak punya kaki gitu. Karena pertama dorongan motivasi itu sama dokter itu akhirnya sebenarnya semangatnya sih itu udah balik dari Malaysia. Balik dari Malaysia semangat tinggi. Ini kan pikiran pertama itu kalau saya sudah sampai Lombok terus masih dalam kondisi seperti ini ya sama juga ngerepotin keluarga gitu. Gimana perasaan keluarga nanti? Ya, kalau enggak dari sekarang saya harus semangat, kapan lagi gitu. Makanya dari sana dah bangkit terus. Jadi sebelum sampai rumah itu kayak jalan, kayak makan terus udah bisa sendiri. Udah bisa sendiri. Nggak ngerepotin orang ya. Mandiri istilahnya. Iya. Nah ini yang keren. Maksudnya kan ada keadaan badan kita yang terhambat sekarang ini kan. Kalau dulu kan mau makan juga. Nah yang kau pikirkan di atas kursi roda gitu. Iya. Dengan nggak ada tangan, nggak ada kaki, kan sangat terhambat untuk melakukan aktivitas gitu. Iya. Itu saya aja kemarin batuk sampai nggak bisa ngomong. Biasanya saya ngomong lancar seperti ini kan. Gue tuh stres gitu. Apalagi Mas Suri gitu ya. Seperti itu. Jadi itu prosesnya gimana supaya nggak terjadi stres, ya harus menerima apa yang terjadi dan harus berubah kebiasaan jadi. Iya, pertama sih Bang karena keinginan juga. Keinginan harus kuat ya. Iya. Mental. Ya. Kalau kita berkeinginan kan pasti bisa gitu Bang. Iya. Tapi kalau tanpa keinginan mungkin ya agak sulit sih untuk diterima gitu karena kan apalagi saya waktu mau makan itu mau megang sendok itu loh Bang, memang sulit. Tapi bagi saya biasa aja karena niat semangat ingin bisa gitu, jadi ya ringan gitu Bang. Berarti kuncinya di semangat sama yakin kita bisa gitu ya. Betul sih. Jadi apapun soalnya ada solusinya ya. Iya. Jadi kalau kita pikirkan aduh kayaknya nggak bisa gitu. Ya tambah nggak bisa kita. Nggak bisa ya. Iya. Apalagi yang orang-orang non difabel nih yang tidak terhambat apapun kan kuncinya malas aja mungkin mulai karena kan nggak ada kata semangat. Iya. Padahal kan apalagi secara fisik masih sehat. Kalau mereka mau ini kan pasti bisa asalkan niat ada. Nah mudah-mudahan sih kita juga banyak belajar ya dari cerita Mas Suri betapa Mas Suri keinginan kuatnya, hidupnya tinggi gitu ya kan. Yeah. Pengen biasa lagi. Memang sepatutnya kita juga tidak membedakan antara yang difabel non difabel ya. Yeah. Sama aja kita Mas Suri panggil Mas Suri aja. Yeah. Antara kemampuan bisa atau enggak kan tinggal ditunjukkan aja gitu kan. Nah ini menarik nih. Jadi seorang Mas Suri sebetulnya orang-orang mungkin nggak tahu kiprahnya sekarang nih. Dia menjadi atlet rugby nasional, atlet kursi roda ya, 2019 sampai 2020 ya. Iya. Oke, nah akhirnya ini yang menarik.
Jadi dari seorang semangat yang sudah terjadi kecelakaan, semangat hidupnya tinggi, supaya banyak teman juga akhirnya bergabung dengan salah satu organisasi di Bali ya. Yayasan yang namanya Yayasan Bali Sport Foundation. Bali Sport Foundation. Ya. Oke, itu yayasan untuk khusus untuk olahraga untuk difabel. Olahraga difabel. Ya, oke. Olahraga apa aja kalau boleh tahu di sana? Kalau olahraganya sih banyak kan. Yang saya yang saya tahu dan sering saya ini ada rugby pertama, terus basket kursi roda, terus boccia, lawn ball, ada juga angkat berat, terus ada balap kursi roda, terus ada handsailing, terus ada swimming juga, renang. Berarti yang dilombakan di Olimpik itu ada semua, spesial Olimpik ya? Semua ada ya? Itu satu-satunya di Indonesia ya? Ya satu-satunya yang ada di Bali untuk disabilitasnya. Okay. Nah ini menarik nih, luar biasa Mas Rudi sudah langsung masuk ke BSF ya, ditarik gimana? Kenapa mereka mau menarik kamu maksud? Apa yang mereka tertarik? Jadi pertama kan dulu mereka pernah sosialisasi ke Lombok memperkenalkan olahraga rugby ini. Karena rugby ini sangat baru sekali untuk disabilitas, untuk olahraga di Indonesia itu tidak ada rugby yang disabilitas. Jadi waktu itu dia sosialisasi di Mataram waktunya. Waktu di Mataram terus saya ikut. Kebetulan saya juga dari kecil memang hobi olahraga kan. Tapi karena kondisi kan bingung mau olahraga apa yang saya bisa gitu. Makanya saya coba ikut waktu itu ke Mataram. Terus kenalan sama teman-teman yang di Bali ini, terus diajarin. Tak tahu sih dari mana, karena memang sudah hobi mungkin kan. Jadi kayak dilihat bisa dan punya potensi gitu, makanya diajak ke Bali gitu. Ajak ke Bali. Gimana kalau dibawa ke Bali terus untuk dikembangkan gitu. Masalah. Tapi kamu akhirnya mencintai olahraga ini? Iya, rugby ini. Rugby jadi akhirnya, bukan kursi rodanya, rugby ya? Rugby, tadi mau berdaftar juga ke ini, balap kursi rodanya. Oke, di rugby nih ya, berarti rugby di Bali berapa lama? Di rugby mulai dari tahun 2011 itu sampai tahun 2020 itu Bang. Tahun itu ya, aktif ya? Tapi nggak aktif terus di sana, bolak-balik saya dulu. 2019 itu bolak-balik jadinya 1 kali seminggu ke Bali. 3 hari di Bali balik. Balik kan? Di sana latihan? Iya, balik lagi waktu masih belum belum masuk lah gitu. Cara itu kamu sendiri ke sana atau dengan siapa? Kadang sendiri, kadang sama teman. Kan teman-teman yang disabilitas yang di Lombok Barat juga banyak yang ikut. Terus akhirnya kamu masuk tim di sana, tim BSF ya? Tim BSF. Itu mengikutin pertandingan kan itu ya? Iya. Apa yang paling berkesan bertanding dengan tim mana? Itu kan internasional ya? Yang paling berkesan waktu itu di Singapura. Karena terbang Singapura kan? Terbang Singapura. Yang terakhir dah kemarin. Biasa. Karena itu ada 5 negara. 5 negara di situ. Indonesia, Singapura, Malaysia sama Australia. Momen dan akhirnya memang waktu lomba sama tim Australia. Pelajaran banyak sekali di sana. Cara-cara bermain. Nambah lagi gitu. Tapi seru ya olahraga ya di pertama kalau karena cara permainannya itu juga kayak gimana ya, hanya harus tabrakan gini, makanya kayak seru juga sih gitu. Tabrakan gitu untuk menghalangi maskulin kali. Ya seru, jadi menjadikan kamu lebih hidup lagi gitu ya dengan kegiatan. Jadi istilahnya kan peluangnya itu juga menjadi dengan anggota tubuh yang yang notabene kita terbatas gitu ya, tetap bisa ada peluang untuk hidup, untuk menikmati hidup, untuk berolahraga, untuk apapun gitu ya. Masih bisa. Ada banyak dia. Ada banyak yang bisa kita ikutin ya. Dengan kondisi masing-masing. Kondisi masing-masing. Sesuai batasan masing-masing lah gitu Bang.
Ya berarti kedepannya kan memang harapan kita sih ya itu inklusi itu sendiri. Jadi di mana juga teman-teman difabel mendapatkan ruang, kesempatan ya, untuk bekerja, untuk bersenang-senang, berolahraga, berekreasi dan sama aja. Cuman masalahnya mungkin PR-nya fasilitas kali ya. Fasilitas. Pertama fasilitas aja. Fasilitas yang harus dibetulin. Ya kursi roda aja saya lihat kursi roda bagus banget nih. Ya kemarin juga buat di Bali nih bang. Iya. Dibuat sendiri. Buat sendiri. Ya terus minta 1 rangka aja. Terus sesuai apa namanya? Ukuran sesuai tubuh. Kebutuhan. Iya. Karena kan kalau saya kan seperti kata Kang Apit tadi harus fasilitasnya harus pas. Iya. Kalau saya memakai kursi roda di D-chair namanya kan untuk sehari-hari itu memang sulit. Iya. Karena kan itu harus dibantu orang. Ya memang itu yang terjadi juga, terutama bantuan-bantuan sosial ya. Iya. Yang kursi roda dan itu harusnya memperhatikan ukuran tubuh, kondisi. Iya, kondisi yang kayak anak-anak, ya jangan dikasih kursi roda yang besar. Iya, gitu, lebar mana bisa paling duduk gini. Ya kalau di Lombok kan istilahnya itu akan menjadi berbahaya karena posisi tulangnya kan akan tidak pas. Nah itu yang kita harapkan mungkin bagi orang-orang yang mau berdonasi kursi roda ya dilihat dulu orangnya yang mana ya, gitu kan pengguna sebagai pengguna. Nanti kalau misalnya tidak sesuai kan apa namanya sia-sia juga, sia-sia bakal nggak dipakai atau bisa membahayakan. Iya. Nah kayak ini kan saya setuju nih apa ukurannya pas sesuai body, sesuai body karena duduk lama di kursi roda juga bahaya juga ya di pinggang sama pantat itu ya bisa dibayangkan orang duduk terus kan seperti ini apa namanya apalagi perjalanan jauh. Iya. Ngomong tadi belum ini ya belum beranjak di kursi roda ya. Gimana? Ya belum turun dari kursi roda dari tadi ya. Tapi nggak apa-apa nih hari ini. Udah sih turun dari. Oh udah turun ya. Nah, karena kan kalau ini kan bisa di apa namanya bongkar pasang bannya. Oke. Jadi kalau di kendaraan itu kita lepas bannya terus kita taruh di depan. Oh jadi lebih simpel lagi ya. Bawa kemana-mana enak. Iya enak kenal. Nah inovatif. Pas. Ini bikin kamu sendiri? Dibikin di Bali. Dibikin di Bali. Ya sama pihak yayasannya di Bali. Oh. Okay. Karena memang kan saya cara fisik memang sangat membutuhkan kalau kursi roda untuk beraktivitas, untuk keluar gitu. Kursi roda ini bisa dipakai di lingkungan kamu nggak? Bisa. Bisa. Sangat Udah bisa. akses di lingkungan. Iya, karena saya minta sesuai yang Enggak maksudnya di jalanan di kampung. Jalan kampung sudah bagus. Udah bagus. Udah bagus ya. Biarpun di jalan apa yang belum ini masih bisa kita pakai karena sudah saya minta desainnya seperti itu gitu. Ya. Kalau cara yang umumnya mungkin sangat sulit dipakai. Kalau udah di lantai aja gitu. Ya. Berarti alat bantu sangat penting ya. Aksesibilitas buat aksesibilitas teman-teman difabel. Berhubungan dengan kesehatan misalnya ya kan? Iya. Nah, kalau menurut Mas Suri ini di kota kita di Mataram itu sudah akses semua atau belum? Belum sih bang. Belum ya? Belum, terutama untuk masalah apa nih tempat-tempat umum. Fasilitas umum. Iya masih banyak yang belum akses untuk disabilitas atau ramah disabilitas lah gitu. Kadang ada yang ramah disabilitas tapi yang ramah disabilitasnya itu hanya untuk tunadaksa. Kadang ada yang hanya untuk tunanetra, tunarungu gitu. Jadi tidak semua ya tidak semua dirangkul gitu. Jadi menurut kamu PR-nya masih banyak ya? Masih banyak. Iya. Terutama untuk trotoar. Ya. Trotoar. Paling besar PR-nya di trotoarnya. Kamu nggak bisa nikmatin kota. Iya, kota terus kedua juga untuk tunanetranya sangat memprihatin untuk menggunakan trotoarnya. Harus didampingi oleh keluarga. Guiding blocknya orangnya. Kalau ke pantai pernah ke pantai kursi roda? Nah kalau ke pantai memang pernah tapi cuma nggak bisa sampai ke pasirnya ya. Jadi belum ada jalannya di warung. Di warung lepas terus duduk dah di sana. Duduk di sana. Nah, kalau berarti nggak bisa ya harus merangkak gitu ya ke sana ya. Ke pantainya gitu. Ya itu memang kalau beban teman-teman ya berapa kali lipatnya dari non difabel sih. Memang harapan kita ya ke depan pemerintah juga bisa memperhatikan akses fasilitasnya. Dan juga teman-teman difabel juga boleh dong nikmatin pantai ya. Seperti di Bali bang. Di Bali. Enak sekali. Di Bali. Ya.
di pinggir pantainya kita bisa Sudah ada pakai ya? olahraga, Sudah. bisa menikmati suasana sore pagi. Nah, berarti hayalan kamu di Lombok juga perlu kayak gini ya? Iya. Sangat perlu ya? Ya kan, karena pertama juga wisatanya di Lombok ini kan sangat indah, seperti Senggigi, Kuta itu kan perlu. Ya, teman-teman juga difabel dari seluruh penjuru dunia bisa datang juga kalau fasilitas bagus ya. Berarti ini menyambut momen MotoGP juga nih. Iya. Pembangunan itu. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan nih akses-akses seperti ini. Seru sekali Mas Suri. Kalau boleh nih dari Mas Suri, dengan situasi COVID seperti ini berpengaruh nggak ya kamu sendiri? Ya pengaruh. Pengaruhnya apa aja? Ya karena apa? Pertama keterbatasan untuk beraktivitas, terus melakukan perjalanan jauh. Nah kan pertama harus ada surat ini gitu. Biaya tambah tinggi gitu Iya. ya. Soalnya penghasilan nggak ada ya, Iya. pekerjaan juga hilang, nah itu yang susah. Tapi cita-citanya apa Mas Suri kalau sekarang ini? Sekarang ini karena sudah terjun di olahraga ini pengen ini Tetap gelutin ya di bidang olahraga gitu. olahraga ya, apapun itu gitu ya. Tapi Iya. terutama rugby lebih Tapi sama yang dua ini saya mau ingin basket itu. ya, itu bukan balap kursi rodanya. Balap kursi roda Iya. dan rugby. Wah, luar biasa. Karena kan kalau sejenis fisik memang itu hanya itu yang bisa saya ikuti gitu. Kalau secara fisik. Tapi secara kemampuan sih belum dicoba untuk yang lain. Ya, ya. Karena kan waktu. Tapi kamu sudah pernah mencoba itu kan olahraga Iya, itu, berarti itu tapi kamu belum- merasa mampu ya? belum mendalami lah gitu. Iya. Itu kan keburu-buru COVID. Berarti bercita-cita pengen jadi atlet nasional, tampil Iya. di mana aja pengen? Ya di apa namanya? SEA Games gitu, Ya Asian Games juga kalau ada. Special Olympic di internasional juga ya, Iya. kan peluangnya tinggi ya. Yes. Mudah-mudahan tercapai, Amin. Mas Suri, Amin, amin. segala cita-cita keinginannya dan semoga sukses juga. Ada yang bertanya mungkin, Dek mau nanya atau Mas buat Mas Suri atau ngasih semangat? Ada Mas Rosid di sini. Ada, oke, teman dekat. Mas Suri, statement terakhir mungkin buat teman-teman memotivasi Mas Suri. Dari Mas Suri memotivasi teman-teman semua yang menonton. Buat siapa aja ini yang nonton, ini kan membuat semangat hidup banyak orang ini. Bagaimana? Iya. Jadi kalau dari saya sih buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang disabilitas gitu kan, terbatas fisik, keterbatasan bukan halangan untuk melangkah meraih masa depan gitu kan. Untuk selagi kita mau pasti bisa. Dan berusaha. Keterbatasan bukan halangan untuk meraih masa depan. Iya. Wah, luar biasa. Oke, saya jadi terinspirasi juga. Betul. Jadi teman-teman difabel adalah juga inspirasi buat saya semuanya. Iya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran di semua kehidupan ya. Jadi apapun kondisi kita, apapun situasinya, kita jangan menyerah. Kita harus tetap yakin semua bisa dilaluin. Terutama yang sangat keren adalah dari seorang Mas Suri dan teman-teman di Fabel di Lombok ini sekarang giat membantu masyarakat, giat bersosial, menolong sesama gitu. Yeah. Walaupun dengan kondisi terbatas ini, kita jangan kalah gitu. Yang lain jangan kalah. Jadi ini hal-hal yang luar biasa, jangan mengasihani diri sendiri ya. Yeah. Jadi tetap kita berbuat kebaikan sosial dan masyarakat harus tetap dilanjutkan. Ya. Terima kasih banyak Mas Suri Ya, untuk makasih kesempatannya juga. sore hari ini, senang sekali hadir di sini. Ini mudah-mudahan Mas Suri sehat selalu, Amin. sukses dan menjadi mendapatkan terkabulkan semua cita-citanya dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih begitu basa-basi dari episode kali ini. Event apa namanya kita namakannya? Mas Suri Sang. Hah? Kehidupan kedua. Oh, kehidupan. Sang kehidupan kedua. Oke, pokoknya luar biasa buat Mas Suri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.